Pasukan Rusia mulai kuasai pusat kota Lysychan. Benteng terakhir Ukraina digempur habis-habisan. Benteng terakhir Ukraina di Luhansk terus digempur. Pasukan Rusia mulai masuk pusat kota Lysychan. Tribunvideo.com. Pasukan Rusia terus menggempur Lysychan, kota besar terakhir di Oblast daerah setingkat provinsi Luhansk yang dikuasai Ukraina. Per Sabtu 2 Juli 2022, Rusia dilaporkan berupaya mengebut kota itu dan bahkan telah memasuki pusat kota. Apabila Lysychan jatuh, seluruh kota penting di Luhansk akan dikuasai Rusia. Keseluruhan Oblast Luhansk diklaim sejak 2014 oleh separatis pro-Rusia, Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Pasukan Ukraina telah mempertahankan kota itu selama berpekan-pekan. Kiev enggan Lysychan jatuh seperti nasib Severodonetsk sepekan lalu. Pasukan Rusia sendiri disebut meraih sejumlah kemajuan dalam serangan Lysychan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil merebut sebuah kilang minyak di tepi Lysychan pada akhir pekan ini. Akan tetapi Gubernur Luhansk versi Ukraina, Serhiy Haidai, menyebut pertempuran untuk menguasai kilang minyak itu masih terus berlangsung per Jumat 1 Juli. Sementara itu, menurut laporan kantor berita Rusia TASS, pasukan milisi LPR telah bergerak hampir mencapai pusat kota. Unit-unit kami atau milisi LPR telah memasuki Lysychan di kawasan Stadion Sakhatan, kata ajudan Kementerian Dalam Negeri LPR Vitaly Kiselev kepada TASS pada Sabtu 2 Juli. Kepala Republik Chechnya, salah satu subjek federal Rusia, Ramzan Kadyrov, bahkan mengklaim pasukannya dan separatis LPR telah menguasai Lysychan. Lysychan milik kita, pasukan kita telah sampai di pusat kota, kata Kadyrov melalui kanal telegramnya via TASS. Ajudan Kadyrov, Abdi Alaudinov pun mengklaim pasukan gabungan Chechnya dan LPR telah menguasai sepenuhnya Lysychan dan tengah menggelar operasi mop-up atau pembersihan. Status Lysychan penting bagi misi pasukan Rusia yang ingin merebut kawasan Donbas dan di timur Ukraina. Jatuhnya kota itu dapat diartikan sebagai keberhasilan Rusia dan separatis menguasai Oblast Luhansk sepenuhnya. Kawasan Donbas Ukraina sendiri terdiri dari Oblast Luhansk dan Donetsk. Rusia memfokuskan invasi ke Donbas usai terpaksa mundur dari kawasan ibu kota Kiev dan utara Ukraina pada akhir Maret dan awal April 2022. Pertempuran di Lysychan, benteng besar terakhir di Ukraina provinsi Timur Luhansk, makin intensif. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kota itu bisa jatuh ke dalam genggaman Rusia. Penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych mengatakan pasukan Rusia akhirnya menyeberangi sungai Siversky Donetsk dan mendekati kota dari utara. Arestovych mengatakan adanya ancaman dari Rusia untuk merebut Lysychan dengan kemajuan itu. Walau begitu, menurut Arestovych, langkah Rusia mengambil alih Lysychan akan memperumit masalah strategis militernya, sebab mereka harus fokus pada 6 kota besar di wilayah Donbas Timur Industri. Dia menambahkan, semakin banyak senjata barat yang datang ke Ukraina, ke depannya semakin besar peluang Ukraina memenangkan pertempuran. Sebelumnya, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk pro-Moskow untuk Rusia, Rodion Mirosnik, mengatakan kepada televisi Rusia bahwa Lysychan telah dikendalikan. Akan tetapi dia menyayangkan Lysychan belum dibebaskan. Media Rusia menayangkan video milisi Luhansk berparade di jalan-jalan Lysychan sampai mengibarkan bendera dan bersorak. Juru bicara Garda Nasional Ukraina, Ruslan Moskov, mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa kota itu tetap berada di tangan Ukraina. Rusia berusaha mengusir pasukan Ukraina keluar dari provinsi Luhansk dan Donetsk di Donbas. Pasukan Rusia merebut kota saudara Lysychan, Severodonetsk, di seberang sungai Siversky Donetsk bulan lalu setelah beberapa pertempuran terberat dalam perang. Ledakan juga mengguncang kota Belgorod di Rusia dekat perbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod pada Minggu pada waktu setempat 3 Juli 2022 menyatakan
Ledakan itu membakar sebuah bangunan tempat tinggal dan 3 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan dan Andalah yang memutuskan.